Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pertemuan materi yang ke-12 tentang konsep dasar matematika tentang aritmetika sosial. Nah, kita di sini akan mempelajari tentang harga pembelian, harga penjualan, dan untung dan rugi. Nah, pengertian harga pembelian adalah harga pembeli, yaitu harga yang didapatkan oleh seorang pedagang ketika membeli barang-barang dagangan langsung dari pabrik atau grosir. Nah, kemudian yang kedua adalah harga penjualan. Harga yaitu bisa dikatakan dengan harga jual, harga yang ditentukan oleh seorang pedagang ketika menjual barang-barang dengan dagangannya ke konsumen atau ke pembeli. Kemudian yang ketiga adalah untung, yaitu jika harga penjualan lebih besar atau lebih tinggi dari sebuah pembelian atau dari sebuah modal. Kemudian yang kelima, impas, kembali modal, jika harga pembelian sama dengan harga penjualan. Jadi kalau impas ini tidak untung dan tidak rugi, bisa dikatakan pok-pokan. Nah, kita langsung saja ke contohnya saja. Nah, untuk contoh 1 yaitu seorang pedagang membeli barang dari pabrik dengan harga 25.000. Kemudian menjual barang ke konsumen itu adalah dengan harga 30.000. Nah, soal nomor 1, untung atau rugikah pedagang itu? Nah, jawabannya yaitu untung. Kemudian yang kedua, berapa besar keuntungan atau kerugiannya? Nah, ini kenapa untung? Karena harga jual itu lebih tinggi dibanding harga pas belinya atau pas modalnya. Kemudian yang kedua itu berapa besar keuntungan atau kerugiannya. Nah, untuk mencari keuntungan yaitu harga modal, harga jual dikurangi harga beli. Contohnya, konsumen ini menjual barang ke konsumen dengan harga 30.000 dikurangi 25.000 sama dengan 5.000. Nah, jadi keuntungannya adalah 50.000. Kemudian yang kedua ini adalah kita membahas tentang persentase untung atau ruginya. Nah, untuk rumus mencari rugi dan untung itu adalah untuk mencari persentase untung per harga beli dikali 100%, dan untuk mencari persentase rugi adalah rugi di per harga beli kali 100%. Nah, ini ada contoh lagi. Kita akan mencoba menjawab agar kita paham. Seorang pedagang buah membeli keranjang buah mangga dari seorang petani seharga 400.000. Setelah dijual kepada konsumen, ternyata pedagang buah mendapatkan uang sebanyak 340.000. Berapakah persen kerugian pedagang buah itu? Nah, untuk mencari rugi adalah rugi per harga beli kali 100%. Nah, seorang pedagang membeli buah, kita akan mencari ruginya tersebut. Untuk mencari rugi adalah 400 kurangi 340 sama dengan 60.000. Nah, ini adalah kerugiannya adalah 60.000 di per harga beli. Harga belinya adalah
seharga 400.000. Sama dengan 60 sesuai rumus, yaitu harga rugi per harga beli kali 100% sama dengan 60.000 di per ini 400.000 dikali 100% sama dengan 1 strip sama dengan 6 kali 100 bagi 40 dengan 5%. Nah, jadi jawabannya adalah berapa persenkah kerugian pedagang itu? Yaitu 5%. Kerugian dari pedagang tersebut adalah 5%. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut menentukan harga pembelian atau penjualan jika persentase untung atau rugi sudah diketahui. Nah, ini adalah mencari rumus ketika untung atau persentasenya sudah diketahui. Nah, penjelasannya adalah jika persentase untung diketahui, misalnya P persen, maka ditentukan dulu nilai untung dalam rupiah. Misalnya untung sama dengan per 100, maka untung dalam rupiah sama dengan P persen kali harga beli. Kemudian jika persentase rugi diketahui, misalnya Q per 100, maka ditentukan dahulu nilai ruginya dalam rupiah. Misalnya rugi sama dengan Q per 100, maka rugi dalam rupiah Q per 100 dikali harga beli. Nah, ini di bawahnya ini adalah harga jual. Harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Harga jual adalah harga beli dikurangi rugi. Kemudian harga beli ini kita mencari harga beli. Harga jual dikurangi untung dan harga jual ditambah rugi. Nah, seperti itulah. Kemudian langsung contohnya lagi biar kita tidak lupa. Pak Mail membeli seekor kambing seharga 800.000. Kemudian dari Pak Mail membeli seekor kambing seharga 800.000 dari seorang peternak. Beberapa bulan kemudian kambing itu dijual. Ternyata Pak Mail mendapat untung 15%. Untungnya 15%. Berapa harga jual kambing tersebut? Nah, kita mencari harga jual, yaitu harga beli ditambah untung. Nah, kita bisa menggunakan rumus harga beli tambah untung. Harga belinya sudah diketahui, untungnya 15. Nah, 15 ini masih dalam bentuk persen. Kita ke nominalnya saja, kita 15 per 100 dikali 800. Nah, lanjut, tadi kita membahas tentang berapakah harga jual kambing tersebut. Kita langsung saja. Tadi kita kan 15% belum diketahui nominalnya. Kita 15 per 100 kali harga kambing tersebut 800.000. Nah, sama dengan kita mendapatkan dalam 15% tersebut itu untungnya adalah 120.000. Nah, dalam rumus tersebut, untuk mencari berapakah harga jual kambing tersebut,
harga jual, kita bisa menggunakan harga beli tambah untung atau harga beli kurangi rugi. Nah, sama dengan kita menggunakan harga tadi yang 15% sama dengan 100, yang 800 ini harga modal 800.000 dikurangi 100, dikurangi harga, kurangi untung 120.000 sama dengan berapakah harga jual kambing tersebut. Untuk mencari untung, yaitu kita ditambahkan harga jual ditambah untung sama dengan kita harga jualnya dari kambing tersebut adalah 800 ditambah kita untungnya 15%, yaitu nominalnya tadi 120.000. Nah, kita tambahkan saja sama dengan 000. Nah, dari kita yang ketahui harga jual kambing tersebut yaitu 920.000. Nah, seperti itu. Apakah kalian sudah paham? Jika paham, kita langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu tentang diskon, rabat, bruto, tara, dan neto. Nah, kita langsung saja ke pengertian dulu. Diskon atau rabat adalah potongan harga. Diskon biasanya dalam bentuk persentase. Kalau yang kedua ini bruto adalah berat kotor. Yang ketiga neto adalah berat bersih. Dan tara adalah selisih bruto dengan neto, biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Kemudian untuk rumus tersebut, tara, untuk mencari tara yaitu bruto kurangi neto. Untuk mencari bruto sama dengan neto tambah tara. Untuk mencari neto, bruto kurangi tara. Nah, kita langsung saja ke soal lagi. Sebuah toko memberikan diskon 30% setiap harga buku. Jika Ani membeli buku yang harganya 20%, berapa rupiahkah Ani yang harus bayar? Nah, kita harus mencari diskonnya terlebih dahulu. Sama dengan dalam diskon 30% itu kita bentukkan ke nominal 30/100 dikali 20.000. Nah, diskon 30.000 yaitu dalam 30% ini dalam bentuk nominal yaitu 6.000. Jadi diskon adalah potongan dari produk tersebut. Nah, untuk mencari berapakah Ani yang harus membayar, yaitu kita harganya dikurangi diskonnya tersebut, nominal diskon yaitu 20.000 kurangi 6.000 sama dengan 14.000. Jadi Ani harus membayar 14.000 rupiah. Nah, seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke lanjut materi, ke bunga dan bank atau bunga tabungan. Nah, pengertian yaitu bunga adalah keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu. Nah, rumus
yaitu bunga 1 tahun per persen. Nah, ini adalah bentuk persen bunga dalam setahun diper yang ditabung kali 100. Kemudian bunga untuk bunga 1 bulan, yaitu bunga 1 tahun diper 12. Kemudian untuk bunga 1 tahun berupa rupiah, yaitu bunga 1 tahun per 100 kali tabungan. Untuk bunga P yang bulannya tidak diketahui, P per 12 kali bunga 1 tahun per 100 kali tabungan. Kita langsung saja ke sebuah contoh soal yang selanjutnya, yaitu 1. Seorang nasabah menabung pada sebuah bank sebesar 2 juta. Jika bank memberikan suku bunga 9% per tahun, maka besar bunga setelah 1 bulannya adalah berapa? Kemudian yang kedua ini adalah 3 bulannya. Kita akan menjawab satu persatu. Untuk dalam 1 bulan, karena ini persennya per tahun, kita bisa dijadikan per bulannya saja biar lebih mudah dan lebih dipahami. Jadi 9%-nya itu 9% 9 per 100 kali 2 juta. Nah, nominal 9% per tahun itu kita bisa mendapatkan keuntungan 180.000. Nah, jadi 9%-nya dari 2 juta itu yaitu 180.000 per tahun. Ini kan per tahun. Nah, kita bagikan lagi dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Nah, kita bagi ke 12 sama dengan kita hitung dulu. Sama dengan 15.000 untuk 1 bulannya. Nah, ini pertanyaan yang 1 bulannya adalah, maka besar bunga tabungan setelah 1 bulannya adalah, ya kita jawab yang tadi, karena ini 1 bulannya yang tadi, yaitu yang sudah diketahui bagi 12 itu 1 bulannya adalah mendapatkan 15.000. Nah, sama dengan besar bunga tabungan setelah 1 bulannya, yaitu jawabannya adalah 15.000. Kemudian yang jawaban yang ke B kita hitung lagi, karena 1 bulannya adalah 15.000, kita kalikan 3 sama dengan 15.000 kali 3 yaitu 45.000. Nah, jawabannya yaitu besar bunga tabungan setelah 3 bulan yaitu 45.000. Nah, jadi seorang nasabah ketika menabung di sebuah bank dengan bunga sebesar 9% per tahun, itu setelah 1 bulan akan mendapatkan keuntungan 15.000, dan setelah 3 bulan seorang nasabah akan mendapatkan keuntungan 45.000. Nah, seperti itu. Saya rasa ini materinya sudah cukup.
Sekian saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.